Firman Tuhan Harian. Dalam upaya yang engkau semua lakukan, ada terlalu banyak gagasan, harapan, dan cita-cita yang bersifat individual. Pekerjaan saat ini adalah untuk menangani keinginanmu memiliki status serta hasratmu yang muluk-muluk. Harapan, status, dan gagasan, semuanya itu merupakan representasi klasik dari watak iblis. Alasan mengapa hal-hal semacam ini ada dalam hati manusia adalah sepenuhnya karena racun yang ditebarkan iblis selalu merusak pikiran manusia. Dan manusia selalu tidak mampu menepis godaan iblis tersebut. Mereka hidup dalam dosa, tetapi tidak menganggap hal itu sebagai dosa. Bahkan mereka beranggapan, karena kami percaya kepada Tuhan, Dia harus mencurahkan berkat kepada kami dan mengatur segalanya bagi kami dengan sepantasnya. Karena kami percaya kepada Tuhan, maka kami harus lebih unggul daripada orang lain. Dan kami harus memiliki status yang lebih tinggi serta masa depan yang lebih baik dari orang lain. Karena kami percaya kepada Tuhan, maka Dia harus memberi berkat yang tak terbatas kepada kami. Jika tidak, itu namanya bukan percaya kepada Tuhan. Selama bertahun-tahun, cara pikir yang diandalkan oleh orang-orang untuk bertahan hidup telah sedemikian merusak hati mereka, hingga mencapai titik di mana mereka menjadi orang-orang yang tak bisa dipercaya, pengecut, dan tercela. Bukan hanya tidak memiliki kemauan keras atau tekad, mereka juga telah menjadi tamak, congkak, dan degil. Mereka sama sekali tidak memiliki tekad yang melampaui keakuannya. Bahkan, mereka tidak mempunyai keberanian sedikitpun untuk menepis tekanan pengaruh kegelapan ini. Pemikiran dan kehidupan orang-orang telah sedemikian rusaknya, sehingga perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan masih teramat menjijikan. Bahkan ketika orang-orang membicarakan perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan, itu benar-benar tak tertahankan untuk didengar. Orang-orang semuanya pengecut, tidak kompeten, hina, dan rapuh. Mereka tidak merasa muak akan kuasa kegelapan, dan mereka tidak menyukai terang dan kebenaran. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenyahkannya. Bukankah cara berpikir dan perspektifmu saat ini pun seperti ini? Karena aku percaya kepada Tuhan, aku haruslah diberkati. Dan harus dipastikan bahwa statusku tidak pernah kandas. Statusku itu harus tetap lebih tinggi dari status orang-orang yang tidak percaya. Perspektif semacam itu sudah ada pada dirimu selama bertahun-tahun. Bukannya baru 1 atau 2 tahun saja. Pola pikirmu yang berbau bisnis sudah kebablasan. Meskipun hari ini engkau sudah sampai pada langkah ini, engkau masih belum melepas soal status, tetapi masih terus berupaya untuk menanyakannya dan menyelidikinya setiap hari sambil merasa was-was kalau pada suatu hari engkau akan kehilangan statusmu dan namamu akan terpuruk. Manusia tidak pernah mengesampingkan keinginan mereka untuk mengalami kemudahan. Jadi sekarang, saat aku menghakimimu dengan cara seperti ini, tingkat pemahaman seperti apakah yang akan engkau miliki pada akhirnya? Engkau semua
akan mengatakan bahwa meskipun statusmu tidak tinggi, engkau telah menikmati perbuatan Tuhan yang meninggikan dirimu. Karena engkau semua terlahir rendah, engkau tidak memiliki status, tetapi engkau mendapatkan status karena Tuhan telah meninggikan engkau. Inilah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Sekarang, engkau dapat secara pribadi menerima didikan dari Tuhan, serta hajaran dan penghakimannya. Ini bahkan terlebih lagi merupakan peninggiannya atas dirimu. Engkau semua dapat secara pribadi menerima pemurnian dan pembakarannya. Ini merupakan kasih Tuhan yang luar biasa. Selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang pernah menerima api pemurniannya, dan tidak ada seorang pun yang pernah disempurnakan oleh firman-Nya. Sekarang Tuhan sedang berbicara kepadamu dengan berhadapan muka, memurnikanmu, menyingkapkan keadaan batiniahmu yang sedang memberontak. Ini benar-benar perbuatannya yang sedang meninggikanmu. Kemampuan apa yang orang-orang miliki? Terlepas dari apakah mereka anak-anak Daud atau keturunan Moab, secara keseluruhan manusia adalah makhluk ciptaan yang tidak memiliki apapun untuk disombongkannya. Karena engkau adalah ciptaan Tuhan. Engkau harus melakukan tugasmu sebagai makhluk ciptaan. Tidak ada hal lain yang dituntut darimu. Beginilah engkau seharusnya berdoa. Ya Tuhan, entah aku memiliki status atau tidak, aku sekarang telah mengerti tentang diriku sendiri. Jika statusku tinggi, itu karena Engkau yang meninggikannya. Dan jika statusku rendah, itu karena ketetapan-Mu. Segala sesuatu berada di tangan-Mu. Aku tidak punya pilihan atau keluhan apapun. Engkau telah menetapkan bahwa aku harus lahir di negeri ini dan di tengah orang-orang ini. Dan satu-satunya yang harus kulakukan adalah taat sepenuhnya di bawah kekuasaan-Mu. Karena segala sesuatu berada di dalam ketetapan-Mu. Aku tidak memikirkan status. Bagaimanapun juga, aku hanyalah makhluk ciptaan. Jika Engkau menaruhku dalam lubang maut, dalam lautan api dan belerang, diriku bukan apa-apa selain makhluk ciptaan. Jika Engkau memakai aku, diriku hanya makhluk ciptaan. Jika Engkau menyempurnakan aku hanya makhluk ciptaan. Jika Engkau tidak menyempurnakanku, aku akan tetap mengasihimu karena aku tidak lebih dari makhluk ciptaan. Aku tidak lebih dari makhluk ciptaan yang sangat kecil, yang diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Hanya salah satu dari antara umat manusia yang diciptakan. Engkaulah yang menciptakan diriku. Dan sekarang Engkau telah sekali lagi menaruh aku kembali di tangan-Mu, untuk Kau perlakukan diriku seturut kehendak-Mu. Aku bersedia menjadi alat-Mu dan kontras-Mu, karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh-Mu. Tidak seorang pun dapat mengubahnya. Segala sesuatu dan semua peristiwa ada di tangan-Mu. Ketika waktunya tiba, Engkau tidak lagi memikirkan tentang status. Engkau akan terbebas darinya. Hanya setelah itulah, engkau dapat mencari dengan percaya diri
dan penuh keberanian. Dan hanya setelah itulah hatimu dapat merdeka dari apapun yang menghalangi. Begitu orang telah dimerdekakan dari hal-hal ini, mereka tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Apakah keprihatinan utama sebagian besar orang di antaramu sekarang ini? Engkau semua selalu terhalang oleh status dan terus-menerus mengkhawatirkan masa depanmu sendiri. Engkau selalu membuka-buka halaman perkataan Tuhan. Ingin membaca perkataan tentang tempat tujuan umat manusia dan ingin tahu tentang prospek masa depanmu serta apa yang akan menjadi tempat tujuanmu. Engkau bertanya-tanya, apakah aku benar-benar memiliki prospek? Mungkinkah Tuhan telah menyingkirkannya? Tuhan hanya mengatakan bahwa aku adalah sebuah kontras. Lalu seperti apakah prospek masa depanku? Sulit bagimu untuk mengesampingkan prospek dan nasibmu. Sekarang, engkau semua adalah para pengikut dan telah memperoleh sedikit pemahaman tentang tahap pekerjaan ini. Namun, engkau semua belum mengesampingkan hasratmu akan status. Ketika statusmu tinggi, engkau semua mencari dengan baik. Tapi ketika statusmu rendah, engkau semua tidak mau lagi mencari. Berkat-berkat yang berkaitan dengan status selalu ada dalam pikiranmu. Mengapa sebagian besar orang tidak dapat melepaskan diri mereka dari sikap yang negatif? Bukankah jawabannya selalu akibat prospek yang suram? Segera setelah firman Tuhan diucapkan, engkau semua bergegas untuk melihat seperti apa sebenarnya status dan identitas dirimu. Engkau semua memprioritaskan status dan identitas dirimu sebagai yang paling utama dan menurunkan visi di tempat kedua. Di tempat ketiga adalah sesuatu yang harus engkau masuki. Dan di tempat keempat adalah kehendak Tuhan yang sekarang ini. Pertama-tama, engkau melihat apakah sebutan kontras yang Tuhan berikan untukmu sudah berubah atau belum. Engkau membaca dan membaca lagi. Dan ketika engkau melihat bahwa sebutan kontras itu telah dihapus, engkau menjadi bahagia dan dengan segenap hati bersyukur kepada Tuhan dan memuji-muji kebesaran kuasa-Nya. Sebaliknya, jika engkau semua melihat bahwa dirimu masih tetap sebuah kontras, engkau menjadi kecewa dan semangat di dalam hatimu segera memudar. Semakin engkau mencari dengan cara seperti ini, semakin sedikit yang akan engkau tuai. Semakin kuat keinginan seseorang untuk meraih status, semakin serius dirinya harus ditangani, dan semakin berat pemurnian yang harus mereka alami. Orang-orang semacam itu tidak layak. Mereka harus ditangani dan dihakimi sepantasnya, supaya mereka mau melepaskan hasratnya akan hal-hal tersebut. Jika engkau semua mengejar dengan cara seperti ini sampai pada akhirnya, engkau tidak akan menuai apapun. Mereka yang tidak mengejar kehidupan tidak dapat diubah, dan mereka yang tidak haus akan kebenaran tidak akan memperoleh kebenaran. Engkau tidak berfokus mengejar perubahan pribadi, dan pada jalan masukmu, sebaliknya engkau selalu berfokus pada keinginan-keinginan yang berlebihan dan hal-hal yang menghalangi dirimu untuk mengasihi Tuhan serta menghalangimu untuk semakin dekat dengan Dia.
Dapatkah semua hal itu mengubah dirimu? Dapatkah semua itu membawamu masuk ke dalam kerajaan? Jika sasaran pengejaranmu bukan mencari kebenaran, sebaiknya engkau menarik manfaat dari kesempatan ini dan kembali saja pada kehidupan dunia dan meraih keberhasilan di sana. Membuang-buang waktumu seperti ini benar-benar tidak ada gunanya. Mengapa harus menyiksa dirimu sendiri? Bukankah engkau akan dapat menikmati segala macam hal yang ada di dunia yang indah ini? Uang, wanita cantik, status, keangkuhan hidup, keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya. Bukankah semua produk dunia ini adalah hal yang terbaik yang dapat engkau nikmati? Apakah gunanya berkelana di dunia ini sambil mencari tempat yang dapat membuat dirimu bahagia? Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi, bagaimana engkau dapat menemukan tempat yang nyaman? Mana mungkin Ia menciptakan bagimu sebuah tempat yang indah dan nyaman? Apakah itu mungkin? Selain penghakimanku, sekarang engkau hanya dapat menerima pengajaran tentang kebenaran. Engkau tidak dapat memperoleh kenyamanan dariku, dan engkau tidak dapat memperoleh tempat penuh kebahagiaan yang engkau dambakan siang dan malam. Aku tidak akan mengaruniakan kepadamu kekayaan dunia ini. Jika engkau mengejar dengan hati yang murni, aku bersedia mengaruniakan kepadamu jalan kehidupan dalam segala keutuhannya dan membuatmu bagaikan ikan yang kembali ke air. Jika engkau tidak mengejar dengan hati yang murni, aku akan mengambil kembali semua itu. Aku tidak mau mengaruniakan firman dari mulutku ini kepada orang-orang yang serakah akan kenyamanan duniawi yang kelakuannya seperti babi dan anjing.